Dugaan kasus ijazah palsu sampai hari ini masih menjadi perbincangan publik. Banyak warga masyarakat yang menginginkan supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya agar hiruk-pikuk di media sosial ini akan segera berakhir. Namun pihak Pak Jokowi tetap pada pendiriannya akan menunjukkan ijazahnya jika diminta oleh pengadilan. Padahal teman ya, kalau kita lihat dari proses pengadilan sekarang teman ya, di PN Solo atau di Sleman, bahkan sebelumnya itu, di pengadilan pada waktu Gus Nur dan Bambang Tri ini divonis bersalah, ternyata itu juga tidak ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Jadi kapan akan ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kalau sampai hari ini pun juga belum ditunjukkan di pengadilan. Nah, selain kasus dugaan ijazah palsu, masyarakat ini fokus teman kepada wajah Pak Jokowi yang terlihat belang-belang, tidak hanya di wajah tapi di tangannya juga. Dan mungkin sekujur tubuh Pak Jokowi ini terkena penyakit kulit. Makanya kemarin di ultah yang ke-64, ini warga masyarakat yang kemarin hadir di rumah Pak Jokowi mendoakan Pak Jokowi agar segera sembuh. Menarik untuk kita bahas teman ya, terkait penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dugaan kasus yang diderita oleh Pak Jokowi. Di antaranya adalah dugaan kasus ijazah palsu. Yang kedua, masalah penyakit kulit yang diderita oleh Pak Jokowi. Banyak orang ini menilai kenapa Pak Jokowi terkena penyakit kulit. Mungkin karena Pak Jokowi ini kebanyakan masalah, sehingga imunitas Pak Jokowi mulai menurun. Mulai kasus dugaan ijazah palsu yang sampai hari ini juga belum selesai. Padahal sebelum kasus ini mencuat, sudah ada teman, 2 orang yang dipenjara gara-gara mengusik ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara gara-gara ini menuding ijazah palsu. Nah, kali ini dugaan ijazah palsu muncul kembali. Dan terlihat Pak Jokowi cukup lelah menghadapi kasus dugaan ijazah palsu, sehingga sampai-sampai Pak Jokowi hari ini terkena penyakit kulit. Coba teman lihat ya, di video ini ya. Lihat, tidak hanya muka dari Pak Jokowi, tetapi juga tangan Pak Jokowi juga terkena penyakit kulit seperti bentol-bentol. Dan saya memperkirakan teman ya, mungkin di sekujur tubuh Pak Jokowi juga seperti ini, terkena penyakit kulit bentol-bentol. Jadi, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi sedang kena masalah, yaitu penyakit kulit. Dan menurut saya itu bukan dari faktor luar negeri, tapi karena dari Pak Jokowi sendiri yang banyak masalah sehingga imunitas menurun. Nah, teman-teman, ini juga ada pendapat dari politisi Senayan juga Rocky Gerung menyikapi kenapa Pak Jokowi terkena penyakit kulit. Tonton video yang satu ini. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan. Ya, ini si Babe nih, babenya Wapres kan. Tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu wajah. Saya kira bukan alergi ya. Ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh, bisa disebut gangguan udah. Ya, gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, kan sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa.
Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu, Imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu, hormon fisiologisnya, stresor. Oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac, itu obat penenang. Nah, kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu Kenapa? artinya dia Kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah, dan itu menyakitkan. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi diduga Pak Jokowi itu terkena mental. Jadi psikologinya terganggu. Kenapa terganggu? Banyak masalah teman ya, yang itu ditujukan kepada Pak Jokowi. Contoh kasus adalah dugaan ijazah palsu. Kenapa orang kok menduga Pak Jokowi itu diduga punya ijazah palsu? Nah, kemarin teman, beritanya kemarin, ada politisi PDIP yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga diproduksi di Pasar Pramuka. Nah, itu orang PDIP yang mengatakan. Jadi, orang yang mengatakan ini adalah Pak Betor Suryadi, bukan orang sembarangan. Beliau adalah politisi PDIP yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi seorang wali kota, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang presiden, dan kemudian di periode kedua didukung lagi menjadi seorang presiden RI. Artinya pihak PDIP benar-benar all out mendukung Pak Jokowi. Nah, ini salah satu pendukung Pak Jokowi, politisi PDIP yang membongkar bahwa dugaan ijazah Pak Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka. Dan ini mesti diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya yang hari ini menangani kasus, yaitu laporan dari Pak Jokowi. Mesti diselidiki teman ya, apakah benar diproduksi di Jalan Pramuka. Nah, selain itu teman ya, kenapa orang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi? Karena teman ya, banyak kejanggalan. Di antaranya teman-teman ya, waktu di Solo, wali kota, Pak Jokowi ini ada gelar yaitu Dr. Andes. Ketika ke Jakarta, menjadi gubernur DKI Jakarta, gelarnya insinyur. Menjadi presiden, gelarnya insinyur. Lalu dari mana didapat Dr. Andes dan insinyur ini? Maka dari itu dipertanyakan di publik, karena ada kejanggalan yang luar biasa, yang sampai hari ini belum dijelaskan oleh Pak Jokowi. Sehingga dugaan masyarakat ini menjadi negatif kepada Pak Jokowi. Sehingga mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Kemudian kejanggalan lain teman ya, KKN. KKN menurut Baris Krim Polri itu di tahun 1983. Kata Jokowi, KKN Pak Jokowi itu di tahun 1985 awal. Nah ini kan dua pernyataan yang kontradiktif teman ya. Yang satu ngomong 83, yang satu ngomong 85. Nah itu kejanggalan berikutnya. Kemudian kejanggalan lain teman mengenai skripsi Pak Jokowi. Di lembar pengesannya, informasi dari Rismon Sianipar itu tidak ada tanda tangan penguji. Dan lembar pengesahan itu diketik memakai Time New Roman. Dan itu tidak ada di zamannya di tahun 1985. Tidak lazim mahasiswa menggunakan Time New Roman. Nah ini kan kejanggalan berikutnya. Belum lagi kejanggalan lain teman ya. Misalkan Pak Kasmujo yang katanya dosen pembimbingnya, kemudian mengatakan dosen pembimbing akademik. Nah setelah itu Pak Kasmujo menyangkal beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Ini kontroversi berikutnya. Belum lagi kontroversi yang lain. Nah artinya wajar jika masyarakat mempertanyakan sebenarnya Pak Jokowi itu punya ijazah asli atau palsu. Dan kalau benar Pak Jokowi punya ijazah asli, kenapa beliau kok takut memperlihatkan ke publik? Kemarin pada waktu wartawan datang ke Pak Jokowi ditunjukkan teman, tapi hanya boleh dilihat, tidak boleh difoto, tidak boleh di video. Kameranya disita, boleh lihat ijazah Pak Jokowi. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa itu ijazah asli? Kalau ijazah asli mestinya boleh dong difoto, direkam, di video, agar masyarakat yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli. Namun sampai hari ini juga tidak ditunjukkan. Kemudian masyarakat menduga-duga kemudian melaporkan ke polisi. Ada yang ke Baris Krim, ada
yang gugatan ijazah di Sleman ataupun di Solo, ini juga menyangkut ijazah Pak Jokowi. Kemudian di Polda, Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Jadi teman, serentetan kasus inilah menurut saya yang membuat Pak Jokowi ini terkena gangguan psikologi seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Ada gangguan psikologi yang akhirnya imunitas tubuhnya menurun, kemudian penyakit datang. Dan penyakit kali ini memang cukup aneh teman ya. Jadi penyakitnya itu bentol-bentol, kemudian warna wajahnya itu ada belang-belang teman. Ada putih, ada coklat, ada kuning teman-teman ya. Kemudian di tangannya juga bentol-bentol seperti itu. Kemungkinan teman ya, seluruh tubuh dari Pak Jokowi mengalami penyakit kulit. Sehingga inilah teman-teman yang kita melihat juga kasihan ya. Kasihan sebagai mantan presiden harus menghadapi masalah hukum yang cukup pelik yang belum selesai sampai hari ini. Kemudian ditambah penyakit kulit yang diderita oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kita kasihan. Nah, semua itu akan bisa selesai kalau Pak Jokowi itu jujur, berterus terang. Karena ini menyangkut integritas teman ya. Integritas, transparansi, kejujuran dari seorang Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu sebagai negarawan, mestinya apa yang diminta oleh publik supaya menunjukkan ijazahnya ditunjukkan aja. Dan Pak Jokowi itu menceritakan kronologi beliau mendapatkan ijazah seperti ini. Diceritakan biar masyarakat itu yakin agar semuanya itu menjadi clear, menjadi lebih jelas dan transparan. Tapi kalau selama ini Pak Jokowi tetap diam seperti ini, maka masyarakat tentu akan menduga-duga. Karena banyak pertanyaan masyarakat yang belum dijawab oleh pihak Pak Jokowi. Contoh, Pak Jokowi kenapa kemarin di Solo titelnya Dr. Andes, kemudian ke Jakarta, pindah ke Jakarta, gelarnya insinyur. Ini mesti ada jawaban dan mesti ada fakta teman-teman. Jadi kalau hanya ngomong tanpa fakta, tanpa bukti, ya mana mungkin masyarakat percaya. Nah ini teman, menarik untuk kita diskusikan kembali mengenai dugaan kasus ijazah palsu dan penyakit kulit yang diderita oleh Pak Jokowi. Terima kasih teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.